Masih bersama kami di Presisi Utama, personel Satpol Airut Polres Polman bersama Polsek Wonomulyo melakukan pengamanan dalam festival memperingati Hari Penyu Sedunia tahun 2024. Personel Satpol Airut Polres Polman yang dipimpin oleh Kaurbin Ops Satpol Airut Polres Polman Ibda Awal bersama personel Satpol Airut serta personel Polsek Wonomulyo melaksanakan pengamanan festival dalam rangka memperingati Hari Penyu Sedunia tahun 2024. Festival ini dihadiri oleh Ketua Bayangkari Cabang Polres Polman, Ibu Devi Anjar, didampingi pengurus Bayangkari Cabang di Dusun Pantai Mampi, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko melalui Kasatpol Airut Polres Polman AKP Supriyadi mengatakan, giat ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat penggerak konservasi sahabat penyu serta pelepasan. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan giat ini untuk sahabat penyu tetap dan terus menjalin kerjasama dalam upaya pelestarian lingkungan dan penyu serta pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Dari Sulawesi kita ke Kalimantan, Polresta Samarinda memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait bahaya paham radikalisme kepada para siswa SMK Negeri 5 di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara pada Jumat pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kanit bin Kamsa Satbinmas Polresta Samarinda AKP Danovan serta menghadirkan Ahmadani, mantan narapidana teroris bom Oikumene Samarinda Seberang. Ahmadani memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMKN 5 Samarinda agar tidak terjerumus dalam paham radikalisme. Ia berbagi pengalaman dan memberikan wawasan mengenai bahaya serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh radikalisme. Dalam kesempatan yang sama, AKP Danovan menekankan pentingnya kewaspadaan dan pengetahuan tentang paham radikalisme. Ia berpesan agar para siswa dapat lebih memahami dan menghindari paham radikalisme, serta turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Makanya ada yang disebut dengan endorse. Tujuannya adalah untuk mencegah bagaimana apa yang dimaksud dengan paham radikalisme agar tidak berkembang di negara yang kita cintai, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Pada intinya kami menghimbau pada warga kota Samarinda agar tidak terindikasi paham radikalisme dan jangan sampai masyarakat mencoba-coba atau tidak melaksanakan kegiatan berkaitan dengan bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh pemerintah kita. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Ada film Inside Out 2 produksi Pixar yang akhirnya meraup $155 juta dalam box office domestik Amerika Serikat saat akhir pekan pemutaran perdananya. Opening weekend tersukses selama musim panas yang relatif minim film blockbuster. Analisis meragukan apakah pemasukan bioskop tahun ini bisa melampaui angka pra-pandemi. Berikut kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Musim panas di Amerika Serikat akhir Mei hingga Agustus biasanya menjadi puncak pemasukan box office, memanfaatkan libur sekolah dan keinginan mencari hiburan di luar rumah. Historically, the summer movie season has been very important to studios because a lot of the most highly revenue generating films of the year would come out in summer. Tapi pemasukan bioskop saat Memorial Day atau Hari Pahlawan AS pada 27 Mei akhirnya mengecewakan. Pemutaran perdana Furiosa, A Mad Max Saga meraup $32 juta di bioskop domestik Amerika. Say when? Never, John. Dan film Garfield sekitar 31 juta. Ini adalah angka terendah untuk long weekend Hari Pahlawan dalam beberapa dekade. Box office returns for the film industry are down this year, even before the summer started. They're down even more in the early summer season. And there's just not a lot of consistent offerings over the course of the summer. The summer box office especially depends on momentum. You bring people into the theaters, they have a great experience, they see previews and advertisements for other films that they get excited about coming back to see. And we don't have that same sort of rhythm this summer. Bagi sebagian pelaku industri film, relatif lesunya industri saat ini tak lepas dari terhentinya produksi selama mogok massal berbulan-bulan pada 2023. Some days it's hard to not feel bleak. You're absolutely right. There are a lot of people who are still unemployed in this town. We have not completely recovered.
Bad Boys Ride or Die akhirnya menjadi film sukses pertama kali ini. Selama opening weekend, film ini meraup lebih dari $56 juta di box office domestik menurut pantauan Comscore. Sejak berakhirnya darurat pandemi, banyak produsen film ingin agar pemasukan box office secara domestik bisa kembali ke angka seperti sebelum pandemi yang beberapa kali sempat menembus $11 miliar. Tapi pada 2023 dengan sejumlah film yang luar biasa sukses termasuk Barbie dan Oppenheimer, akhirnya pemasukan domestik box office juga hanya pada kisaran $9 miliar. Tahun ini lebih banyak film sequel atau lanjutan. I also don't remember a year that was so heavily tilted towards remakes and franchise reboots and sequels and so on. Not only that, but the sequels this year seem to really be digging deep into the catalog. I don't know that there was a lot of enthusiasm for a Twister remake. You also have Beverly Hills Cop, the first installment of that in 30 years. The third installment of Beverly Hills Cop was not critically or commercially successful. So these are sort of unusual offerings. Musim panas kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya juga minim film superhero yang biasanya diandalkan studio film. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kita saksikan dulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.